Diawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini pembelajaran IPA menginjak pertemuan yang kedua, yaitu judulnya adalah bioteknologi dibagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Tapi alangkah baiknya apabila sebelum sesuatu kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan yang pertama kemarin kita membahas tentang pengertian bioteknologi. Saya ulas sebentar. Bioteknologi artinya secara gamblangnya membuat sesuatu yang melibatkan mikroorganisme. Mikroorganisme itu artinya makhluk hidup yang bersel satu dan tidak bisa kita lihat dengan mata. Misalnya ada jamur, ada bakteri, dan ada mikroba-mikroba yang lain. Pertemuan yang kedua kali ini kita bahas tentang bioteknologi konvensional. Artinya bioteknologi yang tidak modern. Konvensional itu artinya kuno. Nah, cara membuat makanan dengan cara bioteknologi yang kuno. Bisa kita ambil contoh misalnya di dalam kehidupan masyarakat kita, bioteknologi konvensional diantaranya adalah dalam pembuatan makanan yang sering ada di masyarakat, yang sering dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah, yaitu produksi tempe, produksi kecap, produksi tape, dan produksi yogurt, keju, oncom, dan sebagainya. Lah, manfaat dari bioteknologi konvensional ini adalah yang pertama, membuat makanan lebih tahan lama. Misalnya asinan. Coba diberi contoh makanan yang dicampur dengan garam dinamakan asinan. Misalnya ada kacang asin, ada tahu asin, ada ikan asin, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan nilai gizi produk makanan dan minuman. Meningkatkan nilai gizinya. Yang ketiga, menciptakan sumber makanan baru. Misalnya nata de coco dan air kelapa yang dijadikan santan. Yang D, meningkatkan perekonomian rakyat. Dengan adanya bioteknologi konvensional ini, maka rakyat kecil bisa memproduksi makanan yang gampang dan mudah dibuatnya. Tadi di awal dikatakan contohnya adalah tape. Itu adalah makanan masyarakat kelas bawah. Kemudian tempe dan lain sebagainya. Kalau masyarakat bisa membuat tape, tempe, oncom, dan lain sebagainya, maka secara ekonomis, ekonominya meningkat. Yang kedua, bioteknologi modern. Modern itu artinya
sudah menggunakan alat-alat yang canggih. Tetapi yang namanya modern dalam bioteknologi ini adalah tetap melibatkan masyarakat kelas bawah, menengah ke bawah. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada rekayasa DNA atau gen. Selain itu, memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Kalau tadi tidak melibatkan biokimia, sekarang yang modern melibatkan biokimia, agak lebih tinggi tingkatannya. Ciri atau sifat bioteknologi modern antara lain steril. Produksi dalam jumlah lebih banyak, kualitasnya standar dan terjamin. Berbeda dengan bioteknologi konvensional, bioteknologi modern sudah memanfaatkan metode-metode mutakhir bioteknologi. Current methods of biotechnology. Antara lain adalah kultur jaringan dan rekayasa genetika. Anak-anak yang saya banggakan, kita bahas yang pertama adalah kultur jaringan. Artinya itu membuat suatu tanaman yang menggunakan sel tanaman itu sendiri. Kita ambil contoh misalnya, gampangnya saja. Kita sediakan daun anggrek. Kita ambil daun anggrek selnya, kemudian kita rekayasa genetika, kita tempatkan pada sebuah tabung, kita beri nutrisi makanannya, kemudian kita tunggu beberapa hari, akan tumbuh menjadi tanaman baru. Itu namanya kultur jaringan. Gampangnya seperti itu. Kemudian keuntungan dari kultur jaringan adalah nomor 1, bahan tanaman atau eksplan menggunakan sebagian kecil tubuh tumbuhan. Nah, diambil selnya saja atau jaringannya saja, kemudian dikembangbiakkan akan menjadi tanaman baru yang seperti induknya. Yang kedua, pengambilan atau pemisahan bagian dari sel atau jaringan atau sel suatu organisme. Tadi diambil satu selnya. Yang ketiga, dilakukan secara aseptik, yaitu dalam kondisi steril atau bebas dari kontaminasi jamur dan bakteri. Yang keempat, menggunakan media yang berisi nutrisi lengkap dan hormon. Jadi keempat macam itulah merupakan syarat-syarat untuk membuat kultur jaringan. Anak-anak, kalau ada permasalahan nanti bisa WA secara pribadi, atau kalau ada sesuatu yang kurang jelas mohon WA pribadi. Dan mungkin hari ini pertemuan yang kedua saya cukupkan sekian saja. Jaga kesehatan baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.